Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena di sini kami akan mensosialisasikan mengenai mengenal dan mencegah apa itu kekerasan terhadap anak. Baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, saya sendiri di sini, Titis Arum Pramusinta dengan NPM 2311013 dengan rekan saya. Saya Dwi Fitrianti dengan NPM 231100102. Selanjutnya, Dan saya Lailis Karhayu dengan NPM 2311080. Baik, bisa dilanjut untuk slide materi. Nah, sebelum kita memasuki materi, teman-teman bisa scan kode barcode berikut ini. Kami beri waktu selama 3 menit untuk mengisi pertanyaan yang ada pada barcode ini. Sudah. Baik, waktunya sudah selesai. Mari kita eh, melanjutkan materi berikutnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, anak menurut WHO tahun 2018 itu didefinisikan sebagai seseorang sejak masih dalam kandungan hingga berusia 19 tahun. Nah, teman-teman di sini yang masih berusia 15 ke atas sampai 19 tahun itu masih dianggap sebagai anak-anak. Nah, mulai dewasa itu ketika teman-teman berusia 20 ke atas begitu. Lanjut slide-nya, Mbak. Untuk selanjutnya, teman-teman ini pada tahu nggak sih apa itu kekerasan terhadap anak? Betul. Nah, kekerasan terhadap anak itu tindakan menyakitkan yang dapat terjadi fisik, emosional, seksual, ataupun pengabaian yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi anak. Dan menurut WHO ini, kekerasan ini dapat mengakibatkan cedera fisik, mental, serta merusak kesehatan dan perkembangan anak. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baik selanjutnya tuh fakta. Kalian tahu nggak sih ternyata kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan kriminal lainnya yang berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Lalu, kasus kekerasan terhadap anak paling sering terjadi di rumah dengan 129 kasus. Lalu, kemudian di jalan dengan 79 kasus, dan di sekolah dengan 10 kasus. Dapat dilihat bahwa di rumah pun anak tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman. Lalu dapat dilihat contoh-contoh berita yang ada bahwa anak-anak mengalami tindakan kekerasan, bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ibunya bahkan. Selanjutnya, eh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan ada 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada 2023. Lalu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tercatat 1.327 kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah pada tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. oke, selanjutnya adalah penyebab terjadinya kekerasan pada anak. Yang pertama adalah posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Yang kedua adalah rendahnya moral masyarakat, terutama pelaku kekerasan seksual. Yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua dalam mencegah kejahatan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah minimnya program edukasi dari pemerintah yang mudah diakses masyarakat. Selanjutnya, selanjutnya adalah dampak dari kekerasan terhadap anak. Yang pertama adalah anak
melontarkan perkataan kasar, membentak, dan mencaci maki. Yang kedua adalah dampak psikis, kurangnya motivasi terhadap diri sendiri. Yang terakhir adalah dampak fisik, terjadi memar dan luka pada bagian tubuh. Oke, selanjutnya. Pengaruh kekerasan terhadap anak dengan kesehatan mental. Di sini ada 9. Yang pertama adalah gangguan kecemasan dan depresi. Yang kedua adalah menarik diri atau isolasi. Yang ketiga adalah kilas balik trauma atau PTSD. Yang keempat, kesulitan fokus. Yang kelima adalah ketidaknyamanan dengan sentuhan fisik. Yang keenam adalah kecenderungan melukai diri sendiri. Yang ketujuh adalah sulit tidur. Yang kedelapan, gangguan pola makan. Dan yang terakhir adalah keinginan atau usaha untuk bunuh diri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Eh, apa sih yang harus apa ya sih yang harus dilakukan ketika kalian melihat ada anak yang mengalami kekerasan? Yang pertama, tentunya kalian harus memberikan dukungan dengan mendengarkan anak dengan perhatian, memberi respon yang serius, dan hindari berkata atau bersikap yang menyalahkan anak. Lalu amankan dan kendalikan diri. Pastikan anak jauh dari bahaya dan jika perlu minta bantuan dari keluarga, tetangga, atau teman. Lalu yang terakhir kalian bisa melaporkan. Jangan malu, ragu, dan takut untuk melindungi atau melapor pada yang berwajib jika mencurigai, melihat, mendengar adanya tindak kekerasan pada anak. Lalu seperti yang dikatakan bahwa kalian tuh masih termasuk dalam golongan anak. Nah, jika kalian mengalami tindakan kekerasan, kalian bisa melakukan dengan melakukan untuk berusaha untuk menyimpan bukti-bukti kekerasan, lalu bercerita kepada orang yang terpercaya, dan yang terakhir mencari bantuan kepada lembaga profesional yang dapat memberikan bantuan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa raise hand dan menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bagaimana teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan, untuk sesi sosialisasi kali ini, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kekerasan terhadap anak atau tindakan yang menyakitkan itu dapat berupa fisik, emosional, seksual, dan pengabaian yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi anak. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ada dampak-dampak yang terjadi akibat kekerasan terhadap anak. Dan juga tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada contoh berita kasus yang ada di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah. Jadi, solusi mencakup memberikan dukungan, mengamankan anak, dan memerlukan kerjasama keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Teman-teman bisa menghubungi pihak-pihak yang profesional begitu. Sekiranya jika tidak ada pertanyaan dan untuk sosialisasi kali ini kami dapat mengakhiri. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti Zoom meeting kali ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya.